Halo teman-teman kimia, selamat datang di pembelajaran kimia. Coba kalian perhatikan gambar kabel dan perhiasan emas ini. Apakah teman-teman tahu masing-masing dari gambar di atas terbuat dari apa? Kabel listrik di atas ini biasanya terbuat dari tembaga, dan perhiasan biasanya terbuat dari emas. Pernahkah kalian berpikir kenapa kabel listrik itu terbuat dari tembaga, bukan dari besi? Atau kenapa emas jadi pilihan utama untuk perhiasan, bukan logam lain yang lebih murah? Nah, ternyata semua itu bisa dijelaskan lewat tabel periodik unsur. Walaupun besi, tembaga, dan emas sama-sama logam, mereka memiliki sifat yang berbeda. Semakin ke kanan atau ke bawah dalam tabel periodik unsur, sifat logamnya bisa saja berubah. Ada yang makin kuat, makin tahan, ataupun makin lemah. Itulah yang kita sebut sifat periodik unsur. Nah, jadi sifat periodik unsur adalah kecenderungan perubahan sifat unsur secara teratur mengikuti kenaikan nomor atomnya, baik dalam satu periode dari kiri ke kanan maupun satu golongan dari atas ke bawah dalam suatu tabel periodik. Kali ini kita akan membahas 4 sifat periodik unsur. Ada jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Yang pertama, jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak antara inti atom dengan elektron terluar. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin bertambah. Hal ini dikarenakan dari atas ke bawah, jumlah kulit bertambah seiring bertambahnya nomor atom. Sehingga jarak inti atom ke kulit terluar semakin jauh. Coba kita perhatikan unsur di bawah ini. Unsur natrium memiliki nomor atom 11 dengan jumlah kulit 3. Sedangkan unsur kalium memiliki nomor atom 19 dengan jumlah kulit 4. Jadi, jari-jari unsur kalium lebih besar daripada jari-jari unsur natrium. Adapun dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin mengecil. Hal ini dapat terjadi walaupun dalam satu periode dari kiri ke kanan jumlah kulit tetap, namun jumlah proton dalam inti meningkat. Sehingga gaya tarik terhadap elektron makin kuat dan elektron terluar tertarik lebih dekat ke dalam inti. Yang kedua adalah energi ionisasi. Energi ionisasi merupakan energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron terluar dari atom netral dalam keadaan gas. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin menurun. Hal ini dikarenakan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar. Maka, jarak antara inti atom ke elektron terluar semakin jauh. Dan elektron mudah lepas, sehingga energi ionisasi yang diperlukan semakin kecil. Adapun dalam satu periode, dari kiri ke kanan, energi ionisasi semakin bertambah atau meningkat. Hal ini dikarenakan dari kiri ke kanan, kulitnya tetap, namun muatan inti proton semakin banyak, sehingga ikatan semakin kuat, sulit untuk melepaskan elektron. Jadi, energi ionisasi yang diperlukan juga akan semakin meningkat. Yang ketiga adalah afinitas elektron.
Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan saat sebuah atom netral menerima satu elektron untuk membentuk ion negatif. Jadi, kalau energi ionisasi berbicara tentang melepaskan elektron, afinitas elektron berbicara tentang menangkap elektron. Kemudian, apa yang dimaksud dengan afinitas elektron yang tinggi? Jadi, afinitas elektron yang tinggi adalah beberapa unsur yang mudah menerima atau menangkap elektron. Contoh dari unsur-unsur yang mudah menerima elektron adalah unsur-unsur non-logam. Kemudian, apa yang dimaksud dengan afinitas elektron rendah? Jadi, afinitas elektron rendah adalah beberapa unsur yang sulit menerima elektron. Unsur-unsur yang sulit menerima elektron yaitu unsur logam. Selanjutnya, pada tren keperiodikan, afinitas elektron dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin menurun. Adapun afinitas elektron dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin meningkat. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron semakin berkurang atau menurun. Hal ini dikarenakan dalam satu golongan dari atas ke bawah, nomor atom semakin meningkat, yang membuat jari-jari juga meningkat, sehingga jarak elektron dari inti makin jauh. Hal ini membuat tarikan antara elektron terluar dengan inti semakin lemah, sehingga energi berkurang, nilai afinitas juga berkurang. Adapun dalam satu periode, jumlah elektron terluar semakin banyak. Jumlah proton dalam inti juga semakin besar, sehingga tarikan dengan inti akan makin kuat, yang membuat energi afinitas juga bertambah. Yang keempat adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom untuk menarik pasangan elektron ikatan ke arah dirinya sendiri. Sifat tren keperiodikan pada keelektronegatifan dalam satu golongan dari atas ke bawah cenderung menurun. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan cenderung meningkat. Namun, pada keelektronegatifan ini terdapat pengecualian, yakni pada unsur-unsur 8A atau yang biasa disebut dengan gas mulia. Pada unsur golongan 8A cenderung tidak memiliki keelektronegatifan. Hal ini dikarenakan unsur gas mulia memiliki kulit valensi yang lengkap, sehingga cenderung tidak menarik elektron. Jadi ada soal, unsur yang mempunyai energi ionisasi tertinggi adalah tren ionisasi dari golongan dari atas ke bawah semakin menurun, sedangkan dalam periode dari kiri ke kanan semakin meningkat. Jadi kita cari yang paling atas dan paling kanan. Jawabannya adalah unsur Ki. Yang kedua adalah diketahui 3 unsur LIK CS. Bagaimana urutannya menurut penurunan jari-jari atom? Kita cari tahu dulu golongan dan periode. Ketiga unsur terletak dalam golongan yang sama. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin meningkat. Jadi, penurunan yang benar adalah mulai dari CS, K,
lalu Li. Teman-teman, sudah dulu ya pembelajaran kali ini. Kali ini kita sudah belajar tentang sifat periodik unsur dan dua tren sifat periodik unsur dalam tabel periodik. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.